Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-200. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Tambakwedi, Sidanti dan Argojoyo berdiri di pategalan itu di ujung yang lain, dengan wajah yang seolah-olah menyalakan kemarahannya setiap kali terdengar Ki Tambakwedi menggeram. Kenapa kita tidak tahu bahwa Sumangkar, si bunglon gila itu berada di sini? Desis Ki Tambakwedi. Sidanti dan Argojoyo tidak menjawab. Seharusnya merekalah yang melontarkan pertanyaan itu kepada Ki Tambakwedi. Namun bagi keduanya, hal itu sudah bukan merupakan pertanyaan lagi. Setiap hari mereka hanya berusaha menyembunyikan diri saja. Mereka tidak ingin dikenal sebagai Ki Tambakwedi, Sidanti dan Argojoyo. Sebab apabila demikian, maka Sangkal Putung akan meningkatkan kewaspadaan mereka semakin tinggi. Para peronda akan memperlengkapi diri dengan syarat-syarat perlawanan yang cukup bagi mereka. Itulah sebabnya, maka hubungan mereka hampir terputus sama sekali dengan orang-orang di sekitar tempat mereka bersembunyi. Hanya sekali-sekali mereka mendatangi 1-2 rumah dengan menutup muka mereka agar tidak seorang pun yang dapat mengenal. Mereka hanya memerlukan makan dan sekedar bekal untuk segera menghilang lagi ke dalam hutan-hutan yang tidak terlampau lebat di sekitar Kademangan Sangkal Putung, untuk setiap saat muncul dan mencegat para peronda. Dengan tidak segan-segan, mereka membunuh prajurit-prajurit yang tentu tidak akan mampu melawan mereka bertiga. Meskipun seandainya jumlah prajurit itu berlipat 3 dari jumlah mereka, apalagi hanya 2-5 orang. Sekali lagi, tercoreng arang di wajah kita, gumam Ki Tambakwedi dengan nada yang terlampau dalam. Sumangkar telah turut serta menghalang-halangi kesenangan kita. Iya, sahut Sidanti. Apakah kita akan tinggal diam untuk seterusnya? Ki Tambakwedi mengerutkan keningnya. Kita harus menebus semua kekalahan ini, geram Sidanti. Sidanti, berkata Argojoyo kemudian. Kau masih memiliki kemungkinan itu. Bukankah kau putra Kakang Argopati, kepala tanah perdikan Menoreh? Ya, aku adalah putra dari Menoreh, sahut Sidanti. Bukankah begitu, Guru? Ki Tambakwedi menganggukkan kepalanya, tetapi tampaklah ia agak ragu-ragu. Bukankah Guru sendiri sering mengatakan demikian? Iya, sahut Ki Tambakwedi. Kita harus menebus segala kekalahan. Sekali lagi Sidanti menggeram, tetapi Ki Tambakwedi tidak segera menanggapi angan-angan Sidanti tentang tanah perdikannya itu. Tampaklah orang tua itu kini dicengkeram oleh kebimbangan. Apakah kita akan membiarkan diri kita dihinakan begini jauh, Guru? Ki Tambakwedi masih berdiam diri. Matanya memandang jauh menembus gelapnya malam.
seolah-olah ia ingin melihat apakah yang tersimpan di balik layar yang hitam pekat. "Bagaimanakah guru?" bertanya si Danti. "Bagaimanakah pertimbangan guru tentang hal ini?" Ki Tambak Wedi menarik nafas dalam-dalam. Dihirupnya udara malam yang dingin sebanyak-banyaknya. Seakan-akan orang tua itu ingin mendinginkan dadanya yang sedang membara. "Iya Kiai," terdengar Argojoyo menyambung. "Si Danti adalah putra Kakang Argopati. Aku pun tidak rela melihat putra Kakang Argopati itu dihinakan orang di lereng Merapi ini." Perlahan-lahan, si Danti dan Argojoyo melihat Ki Tambak Wedi mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ternyata jawabannya masih melontarkan keraguan-raguannya. "Mungkin demikian, Ger." "Kenapa Kiai ragu-ragu?" bertanya Argojoyo. "Apakah Kiai ingin berbuat lain atau mempunyai perhitungan lain?" Ki Tambak Wedi belum menjawab. "Kiai," berkata Argojoyo, "si Danti adalah putra seorang yang bukan saja mempunyai wewenang tertinggi di daerahnya, tetapi ayah si Danti adalah seorang yang pilih tanding. Aku tidak tahu siapakah yang lebih tua di dalam umur dan ilmu dengan Ki Tambak Wedi sendiri. Tetapi setidak-tidaknya Kakang Argopati akan menjadi seorang yang dapat dihadapkan baik melawan Sumangkar maupun Kitanumetir seandainya mereka bersama-sama berada di daerah ini. Jati Anom atau Sangkal Putung, Kakang Argopati akan dapat bersama-sama dengan Kiai berhadapan dengan siapapun di sekitar lereng Merapi ini." Ki Tambak Wedi sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bukankah begitu?" bertanya Argojoyo. "Ya, Ger," jawab Ki Tambak Wedi pendek. "Tetapi kenapa Kiai menjadi ragu-ragu?" "Sebenarnya lah bahwa aku ragu-ragu," desis Ki Tambak Wedi. "Kenapa?" "Apakah Argopati dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi atas putranya?" "Kenapa tidak?" sahut Argojoyo. "Aku akan menjadi saksi. Aku melihat sendiri betapa perlakuan orang-orang Pajang sangat menyakitkan hati." Ki Tambak Wedi perlahan-lahan memalingkan wajahnya. Dipandanginya muridnya yang berdiri tegang di sampingnya. "Benarkah begitu si Danti?" tiba-tiba Ki Tambak Wedi bertanya. Si Danti menjadi heran mendengar pertanyaan itu, maka ia pun bertanya pula. "Apakah maksud Kiai? Apakah benar bahwa perlakuan prajurit-prajurit Pajang sangat menyakitkan hati? Apakah guru tidak merasakan betapa kita harus mengalami penghinaan ini?" Jawab si Danti. "Kita harus bersembunyi dan selalu menghindarkan diri. Kita selalu dikejar-kejar seperti orang-orang buruan. Apakah kita bukan orang-orang buruan si Danti?" Sama sekali tidak diduganya bahwa Ki Tambak Wedi akan bertanya demikian sehingga sejenak justru si Danti terbungkam. Ditatapnya saja wajah gurunya tanpa berkedip untuk beberapa lama. Terasa sesuatu berdesakan di tenggorokannya, tetapi tidak sepatah kata pun yang dapat meloncat keluar. "Marilah bersama-sama kita kenang," berkata Ki Tambak Wedi. "Apakah yang telah pernah terjadi dengan dirimu si Danti? Semula kau telah mendapat kesempatan yang baik di dalam lingkungan keprajuritan Pajang seperti yang diinginkan oleh ayahmu. Lalu aku terlempar keluar," potong si Danti. "Iya, aku menyadari kesalahan itu. Tetapi bukankah guru saat itu tidak mencegah aku
bahkan seolah-olah membenarkan sikapku. Ya, karena itulah aku menjadi ragu-ragu untuk datang kepada ayahmu. Kau dan aku bersama-sama telah berbuat kesalahan-kesalahan. Kau tidak menjadi seorang anak yang baik menurut kutangan ayahmu. Sedang aku adalah seorang yang diserahi dan dipercaya untuk membawamu sesuai dengan jalan yang diingini oleh ayahmu Arkopati. Tetapi yang terjadi adalah seperti sekarang ini. Si Danti menjadi terdiam pula. Meskipun demikian gelora di dalam dadanya tidak juga mereda. Apalagi yang dapat dilakukannya kalau tidak menghadap ayahnya dan mengatakan segala kesulitannya. Aku yakin ayah akan mengerti, berkata si Danti kemudian. Iya, aku juga yakin, sahut Argojoyo. Aku adalah saksi yang dapat memperkuat keterangan-keterangan si Danti dan keterangan-keterangan Kiai. Aku akan dapat berkata tentang apa yang aku dengar dan aku lihat di sini. Tentang Ki Tambakwedi yang memberontak terhadap kekuasaan Pajang. Potong Ki Tambakwedi. Argojoyo mengerutkan keningnya. Tiba-tiba suaranya menurun rendah. Apakah Kiai menyesal? Ki Tambakwedi terperanjat pula mendengar pertanyaan itu. Tiba-tiba ia menengadahkan dadanya sambil berkata, "Tidak, aku sama sekali tidak menyesal. Apa yang terjadi atas diriku dan padepokanku adalah akibat dari usahaku untuk menangkap keinginan dan cita-cita. Cita-cita tentang masa depan muridku, pewaris ilmuku, dan masa depan perguruanku. Aku tidak akan menyesal." Jadi kenapa Kiai menjadi ragu-ragu? Desak Argojoyo. Ki Tambakwedi tidak segera menyahut. Sekali lagi sorot matanya terlontar ke dalam kegelapan malam. Sejenak ia berdiam diri. Yang terdengar hanyalah desah nafasnya yang panjang. Argojoyo dan si Danti pun sejenak terdiam. Mereka menunggu sikap Ki Tambakwedi. Ketika mereka melontarkan pandangan mata mereka ke kejauhan, maka mereka melihat kerdipan beribu-ribu kunang-kunang yang hinggap di dedaunan padi yang hijau itu. Sejenak mereka dicekam oleh kediaman yang tegang. Meskipun udara malam terlampau dingin, tetapi dada mereka serasa mendidih. Berturut-turut mereka mengalami kekalahan-kekalahan yang sangat menyakitkan hati. Perhitungan-perhitungan yang kurang cermat dan persoalan-persoalan pribadi yang sangat mengganggu. Kadang-kadang terbersit pula penyesalan di dalam diri si Danti bahwa ia telah membawa Sekar Mirah ke dalam padepokan gurunya, sehingga akibatnya sama sekali tidak pernah dibayangkannya. Alap-alap itulah yang gila. Sayang aku tidak mendapat kesempatan untuk mencincangnya sampai lumat, katanya di dalam hatinya yang pepat. Dalam pada itu terdengar Argojoyo berkata, "Sebaiknya Kiai tidak usah ragu-ragu. Aku tahu benar sifat Kakang Argopati. Ia seorang yang keras hati, seorang yang mempunyai harga diri, dan seorang yang disuyuti oleh reh-rehannya." Ki Tambakwedi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia bergumam, "Aku merasa bahwa aku belum dapat menempatkan si Danti sewajarnya, apalagi sesuai dengan keinginan ayahnya. Tetapi itu tidak dapat ditentukan oleh Kiai dan si Danti sendiri. Keadaan lingkungan si Danti ternyata tidak memungkinkan, dan ini bukan kesalahan si Danti." Sekali lagi Ki Tambakwedi terdiam. Ia pun merasakan bahwa kegagalan rencananya sebagian terletak pada kesalahan muridnya. Ternyata gadis sangkal putung itu telah memecahkan hubungan yang memang kurang baik
antara orang-orangnya dengan orang-orang Jepang. Tetapi ia tidak menumpahkan kesalahan itu kepada muridnya, meskipun pernah juga disinggungnya. Sekali lagi keheningan telah merayapi suasana, yang terdengar hanya derik belalang di kejauhan. Sekali-sekali terdengar angin semiut menggerakkan dedaunan. Tiba-tiba Ki Tambak Wedi itu mengangkat wajahnya. Telinganya yang tajam telah menangkap sesuatu. "Derap beberapa ekor kuda," desisnya. Si Danti dan Argojoyo pun segera mendengar derap kaki-kaki kuda semakin lama semakin dekat. "Apakah orang-orang itu telah menemukan jejak kita dan mengejarnya sampai kemari?" gumam Argojoyo. "Tidak mungkin," sahut Ki Tambak Wedi. "Apakah ada orang lain?" "Mungkin sekali," berkata Ki Tambak Wedi pula. "Mungkin mereka adalah peronda-peronda yang lain yang terlambat datang menyusul kawan-kawannya." "Mari kita lihat," geram si Danti. "Menjemukan," sahut Ki Tambak Wedi. Tetapi si Danti tidak menghiraukannya. Beberapa langkah ia maju dan melihat lepas ke bulak yang terbentang di hadapan pategalan itu. "3 ekor kuda," desisnya. Ki Tambak Wedi yang semula tak acuh, kemudian melangkah pula dan berdiri di belakang si Danti bersama Argojoyo. "Ya, 3 ekor kuda. Mereka adalah peronda-peronda yang lain yang menyusul Widura. Tetapi mereka berselisih jalan. Widura mengambil jalan di sebelah barat. Orang-orang itu mengambil jalan di sebelah timur." "Kita apakan orang-orang itu, Guru?" bertanya si Danti. "Biarkan saja," sahut Ki Tambak Wedi. "Tidak, aku ingin berbuat sesuatu untuk mengurangi kepepatan dada ini supaya tidak meledak." "Akan kau apakan mereka itu?" "Bunuh." Ki Tambak Wedi tidak menyahut. Dipandanginya saja, bayangan yang samar-samar semakin lama semakin dekat. "Di simpang 3 itu, mereka akan berbelok ke barat. Seandainya mereka mempunyai perhitungan yang tepat atas panah-panah Sendaren yang tadi dilepaskan oleh orang-orang Pajang, mereka harus dihentikan. Terlambat, mereka sudah mendekati simpang 3 itu." "Tetapi Guru dapat berbuat sesuatu atas mereka. Guru dapat melepaskan gelang-gelang itu. Satu saja untuk orang terdepan. Kalau Guru segan membunuh kelinci itu, baiklah, Guru menjatuhkan kudanya saja. Biarlah mereka itu menjadi urusanku." Ki Tambak Wedi menggeram. "Cepat Guru, mereka sudah menjadi semakin dekat. Apabila mereka telah berbelok ke barat, maka mereka akan terlepas." "Kau terlampau cengeng si Danti. Kau hanya sekedar ingin membunuh." "Cepat Guru." Ki Tambak Wedi tidak dapat menolak permintaan muridnya. Memang terasa sekali betapa ia memanjakan si Danti, jauh melampaui sikap seorang guru terhadap muridnya. Hampir setiap keinginan dan permintaan muridnya dipenuhinya pula, meskipun kadang-kadang bertentangan dengan keinginannya sendiri. Karena itu, maka Ki Tambak Wedi itu pun segera mengambil sebuah gelang-gelangnya. Ketika orang-orang berkuda itu hampir sampai di simpang 3 di pinggir pategalan itu, maka terdengarlah angin berdesis. Sebuah gelang-gelang telah meluncur dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti oleh mata. Tetapi alangkah terkejut mereka bertiga ketika mereka melihat bayangan terdepan itu dengan sigapnya memiringkan tubuhnya, kemudian memutar kudanya sehingga kuda itu hampir-hampir jatuh terguling. Terdengar suaranya meringkik keras, dan kuda itu sejenak berdiri dengan kedua kaki belakangnya.
Kedua penunggang yang lain hampir-hampir saja tidak berhasil menguasai kuda-kuda mereka dan hampir saja membentur kuda yang paling depan. Untunglah mereka pun cukup sigap, meskipun kuda-kuda itu terdorong beberapa langkah melampaui kuda yang pertama. Ki Tambak Wedi justru terdiam tegak seperti patung melihat korbannya yang gagal. Gelang-gelangnya yang terlepas dari tangannya hampir tidak pernah lepas dari sasaran, apalagi sekedar prajurit-prajurit peronda. Sedang Widura sendiri pasti tidak akan mampu menghindarkan diri dari senjatanya itu. Tetapi kali ini, ia telah gagal mengenai sasarannya. "Siapa setan itu?" desisnya. Ki Tambak Wedi, Si Danti dan Argojoyo kemudian melihat ketika penunggang kuda itu meloncat turun. "Aku harus mengenal siapakah mereka itu," desis Ki Tambak Wedi. "Iya," sahut Si Danti pendek. Ternyata jarak mereka masih cukup jauh untuk mengenali wajah seseorang di dalam malam yang gelap. Meskipun bayangan ketiga orang yang berdiri di tempat terbuka itu menjadi semakin jelas, tetapi bentuk sesungguhnya masih belum dapat dikenalnya. "Aku akan melepaskan satu kali lagi," berkata Ki Tambak Wedi. "Mudah-mudahan aku segera dapat mengenalnya." Sesaat kemudian, Ki Tambak Wedi pun telah bersiap dengan sebuah gelang-gelang besinya. Kini ia sengaja berdiri di ujung pategalan untuk dapat dilihat oleh ketiga orang yang berdiri mematung di simpang tiga. Tetapi Ki Tambak Wedi tidak menunggu mereka mendekat atau melarikan diri. Sekali lagi terdengar udara malam seolah-olah menyibak. Sebuah gelang-gelang telah meluncur dengan cepatnya. Kini tidak mengarah kepada orang yang pertama, tetapi kepada sasaran yang lain. Namun usaha Ki Tambak Wedi untuk mengetahui orang-orang yang datang itu ternyata berhasil. Orang yang pertama yang mampu menghindari lontaran gelang-gelang itu ternyata tidak membiarkan gelang-gelang Ki Tambak Wedi menyambar orang lain. Ketika gelang-gelang itu meluncur beberapa cengkang daripadanya mengarah kepada orang yang berdiri di sampingnya, terdengar ledakan yang keras memecah sepinya malam. Ledakan sebuah cambuk bertangkai pendek tetapi berjuntai panjang. Cambuk itu seakan-akan telah mengait gelang-gelang itu, sehingga tiba-tiba saja gelang yang meluncur itu melenting ke atas dan jatuh beberapa langkah dari mereka. "Setan itu hadir pula," terdengar Ki Tambak Wedi menggeram. "Kiai Gringsing," desis Si Danti. "Siapakah orang itu?" bertanya Argojoyo. "Kiai Gringsing yang bersama-sama dengan kedua muridnya telah melindungi Sekar Mirah di Padepokan Tambak Wedi. Bukankah paman telah mengenal pula kedua muridnya, yang seorang gemuk bernama Suandaru dan yang seorang lagi bernama Agung Sedayu? Oh, anak-anak gila itu datang pula kemari." Argojoyo pun menggeram pula. "Kebetulan sekali," desis Si Danti. Kemudian kepada gurunya ia berkata, "Kita selesaikan saja mereka, guru." Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya. Dilihatnya kedua murid Kiai Gringsing sudah mulai menambatkan kuda-kuda mereka pada batang perdu di tepi jalan. Sedang Kiai Gringsing berdiri tegak melindungi mereka dengan cambuknya di tangan. "Lihat," gumam Ki Tambak Wedi. "Mereka telah menambatkan kuda-kuda mereka. Sebentar lagi mereka datang kemari. Gelang-gelangku tidak kuasa menahan mereka selama Kiai Gringsing itu masih saja menggenggam senjatanya yang gila itu." "Kita tunggu mereka di sini," sahut Si Danti. "Kita sama-sama bertiga."
Apakah kau yakin bahwa kau akan dapat membunuh mereka? Bertanya Ki Tambakwedi. Guru justru memperkecil hati kami. Bukan maksudku, tetapi cobalah berpikir dengan otakmu. Jangan diburu-buru oleh nafsu dan perasaanmu saja. Kau pasti sudah tahu keseimbangan yang bakal terjadi seandainya kita harus berkelahi. Setidak-tidaknya, perkelahian ini tidak akan berakhir sampai fajar. Sampai orang-orang Sangkal Putung sempat melihat kita. Dan mereka pasti akan mengejar kita seperti mengejar tupai. Di siang hari, di antara Sumangkar dan Kiai Gringsing, Widura, Swandaru dan Agung Sedayu, beserta pasukannya, kita tidak akan banyak mendapat kesempatan, baik untuk melakukan perlawanan maupun kemudian untuk menyingkir. Si Danti tidak menjawab, tetapi terdengar ia menggeram. Apakah kau dapat mengerti? Bertanya gurunya. Betapa beratnya, namun si Danti itu menjawab. Ya guru. Nah, kalau begitu, kita tidak boleh berbuat sebodoh itu. Kita mempunyai nalar dan perhitungan. Apakah kau mengerti? Sekali lagi si Danti menjawab. Ya guru. Meskipun Ki Tambakwedi tidak mengatakan, tetapi jelas bagi si Danti dan Argojoyo bahwa Ki Tambakwedi ingin menghindari perkelahian dengan ketiga orang itu. Perkelahian yang sama sekali tidak menguntungkan dipandang dari segala segi. Nah, marilah sebelum mereka semakin dekat, kita menghilang ke dalam Patagalan. Betapa sakit hati si Danti, seolah-olah keadaan yang ditemuinya di saat-saat terakhir sengaja menghinanya, merendahkannya, dan membuat dadanya pedih. Berturut-turut ia mengalami kegagalan, bahkan kegagalan yang mutlak. Di saat terakhir ketika ia ingin melepaskan himpitan perasaannya yang menyesak, malahan dijumpainya Kiai Gringsing, Agung Sedayu dan Swandaru yang justru membuat luka di hatinya menjadi semakin parah. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Diikutinya saja gurunya yang menyusup ke dalam rimbunnya tanaman Patagalan. Meskipun kadang-kadang kulitnya tergores dari duri pelepah salak dan kadang-kadang duri daun nanas, tetapi sama sekali tidak dihiraukannya. Dengan nada yang berat ia bertanya, "Kemana lagi kita akan pergi, Guru?" Ki Tambakwedi tidak segera menjawab. Ia berjalan saja dengan tergesa-gesa, menyusup di antara rimbunya dedaunan, tanpa menghiraukan pertanyaan muridnya. Sikap Ki Tambakwedi itu mengherankan si Danti dan Argojoyo, seorang yang selama ini tidak mengenal gentar dan takut itu, tiba-tiba meninggalkan lawan yang telah berdiri di hadapan hidungnya dalam keadaan yang seimbang, bahkan seolah-olah seperti seseorang yang sedang ketakutan dikejar hantu. Meskipun Ki Tambakwedi sudah mengatakan alasan-alasannya, namun masih juga terasa betapa pahitnya keadaan yang disuapkan ke mulut mereka tanpa dapat memuntahkannya. Lari dengan tergesa-gesa meninggalkan lawan. Tetapi baik si Danti maupun Argojoyo sudah tidak bernafsu lagi untuk bertanya. Diikutinya kemana Ki Tambakwedi itu pergi. Semakin lama semakin dalam tenggelam masuk ke jantung Patagalan yang gelap dan rimbun itu. Sementara itu Ki Tanumetir dan kedua muridnya masih saja berdiri di hadapan ujung Patagalan. Orang tua itu cukup berhati-hati. Ia tahu benar bahwa yang melepaskan gelang-gelang besi itu pastilah Ki Tambakwedi. Tidak ada orang lain yang mampu melontarkan senjata serupa itu dengan kekuatan yang luar biasa.
Kenapa kita tidak segera mendekat? Bertanya Suwandaru. Jangan, Ger, berkata Ki Tanumetir. Kita harus berhati-hati. Apakah kita akan menunggu mereka mendatangi kita? Apabila mungkin. Suwandaru mengerutkan keningnya. Hampir tidak sabar ia menunggu terlampau lama. Ingin ia segera meloncat dan menerkam si Danti atau pamannya, Argojoyo. Tetapi gurunya masih juga berdiri mematung dengan cambuk di tangannya. Ketika sejenak kemudian gurunya masih juga belum beranjak, maka terdengar Agung Sedayu bertanya pula. Apakah yang harus kita tunggu, Guru? Mereka agaknya tidak akan maju lagi. Mereka juga menunggu kita. Aku bercuriga, desis Ki Tanumetir. Ki Tambakwedi yang semula telah berdiri di tempat yang agak terbuka, tiba-tiba lenyap di dalam gelapnya bayang-bayang Pategalan. Aku sangka bahwa mereka sengaja memancing kita. Tetapi ingat, setiap saat gelang-gelangnya itu dapat menyambar. Mungkin aku, mungkin Angger Agung Sedayu, dan mungkin Angger Suwandaru. Kalau ia ingin bertempur dengan jantan, maka Ki Tambakwedi tidak akan menghilang, tetapi ia justru akan maju bersama murid-muridnya. Agung Sedayu dan Suwandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Gurunya mampu menghindar atau menangkis serangan Ki Tambakwedi itu. Tetapi bagaimana dengan kedua mereka itu? Sekali dua kali Ki Tanumetir dapat membantu mereka. Tetapi seandainya serangan itu datang beruntun dengan sasaran yang berbeda, maka keadaannya akan menjadi sulit. Mungkin pada suatu saat gurunya akan menjadi terlampau sibuk dan tidak berhasil menyelamatkan salah satu dari ketiga sasaran itu. Karena itu, maka baik Agung Sedayu maupun Suwandaru tidak bertanya lagi. Mereka dapat mengerti sepenuhnya kenapa gurunya menjadi terlampau berhati-hati. Bukan untuk kepentingan Ki Tanumetir sendiri, tetapi justru untuk kepentingan kedua muridnya itu. Tetapi setelah beberapa lama mereka berdiri mematung, mereka masih belum melihat seorang pun yang mendekati mereka. Bahkan di antara gelapnya bayangan rumpun salak dari pohon-pohon buah-buahan di Pategalan itu, mereka sama sekali tidak melihat gerak apapun. Mati. Dalam keheningan malam terdengar suara Ki Tanumetir perlahan-lahan. Aku tidak melihat gerak sama sekali. Iya, sahut Agung Sedayu. Aku kira mereka bersembunyi di balik dedaunan, desis Ki Tanumetir. Atau melarikan diri, sambung Suwandaru. Ki Tanumetir tidak menjawab, tetapi kemungkinan itu memang dapat terjadi. Mungkin Ki Tambakwedi melihat bahwa mereka tidak akan dapat berbuat banyak terhadap mereka bertiga, sehingga tidak ada gunanya lagi untuk melawan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.